kakak. Baiklah, sebelum masuk pada pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak sebelumnya kita ada belajar mengenai apa? Aduh, lupa udah seminggu yang lalu. Oh iya, jadi minggu lalu kita belajar tentang rangkaian listrik paralel. Ada materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai listrikan pada baut listrik. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai kelistrikan pada baut listrik, Ibu akan menampilkan beberapa video untuk memperkuat pemahaman kita mengenai kelistrikan pada baut listrik. Hai, selamat datang di Teman Sains. Dikenal dengan nama belut listrik, ternyata belut listrik bukanlah belut sejati, melainkan adalah seekor ikan yang lebih berkerabat dengan ikan pisau dan sidat, dalam urdu Gymnotiformes. Mereka terdiri dari 3 spesies yang hanya tersebar di sungai air tawar di Amerika Selatan, khususnya di sungai Amazon, sungai Orinoco, dan sekitarnya. Bentuk tubuh mereka memanjang, tidak bersisik, dan dominan berwarna abu-abu kecoklatan dengan pewarnaan lebih terang di bagian bawah. Ikan ini diketahui bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter dengan berat 20 kg dan biasa ditemukan di perairan berarus tenang yang berlumpur. Habitat ini juga akan membantu belut listrik untuk berkamuflase dari predator atau mangsa mereka. Sama dengan hewan pada umumnya, belut listrik punya caranya sendiri untuk berburu dan melindungi dirinya dari ancaman. Persis seperti namanya, belut listrik memiliki kemampuan untuk menghasilkan sengatan listrik. Tidak tanggung-tanggung, belut listrik dewasa mampu mengeluarkan sengatan listrik hingga 860 volt. Ini adalah tegangan terbesar yang pernah dihasilkan oleh makhluk hidup. Tegangan sebesar itu hampir 4 kali lipat dibandingkan tegangan listrik rumahan yang rata-rata 220 volt. Lalu, apa yang membuat belut listrik bisa menghasilkan tegangan sebesar itu? Ternyata, kemampuan khusus ini dikarenakan belut listrik punya 3 organ di tubuhnya yang berperan menghasilkan listrik, yaitu organ utama, organ hunter, dan organ sub. Ketiga organ ini bahkan menyusun sekitar 80% dari seluruh bagian tubuh belut listrik. Organ-organ listrik ini memiliki sekitar 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit, yang berguna untuk menyimpan daya seperti baterai-baterai kecil. Tegangan listrik mereka akan keluar ketika sel-sel ini berkontraksi secara bersamaan. Lalu, aliran listrik akan dikeluarkan melalui pori-pori di sisi tubuh belut listrik. Aliran ini akan bergerak dari arah kepala ke ekor. Bisa dibilang, ujung ekor belut listrik sendiri merupakan kutub positif, dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Serta diketahui, belut listrik juga bisa mengatur seberapa besar kecilnya tegangan listrik yang akan mereka keluarkan tergantung kebutuhan. Saat berburu mangsa, belut listrik akan secara teratur melepaskan 2 gelombang kecut bertegangan tinggi dengan jeda waktu sekitar 2 milidetik. Gelombang listrik yang dialirkan di dalam air tersebut akan membuat mangsa untuk sedikit bergerak. Gerakan kecil ini akan direspon oleh sensor belut listrik, sehingga lokasi mangsa bisa ditemukan. Kemudian, seketika belut listrik akan menempelkan tubuhnya ke mangsa tersebut lalu melumpuhkannya dengan sengatan listrik. Jika tidak dalam aktivitas berburu, belut listrik akan menggunakan kemampuan ini untuk bernavigasi di dalam air yang keruh dan berlumpur. Namun, tegangan yang digunakan sangatlah kecil. Sedangkan ketika berhadapan dengan musuh dan dalam keadaan terancam, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin. Nah, ada fakta unik tentang belut listrik. Meski mereka mempunyai kemampuan untuk menghasilkan listrik, ternyata belut listrik juga bisa tersetrum oleh listriknya sendiri. Hal ini diketahui ketika ada kesaksian seseorang yang melihat belut listrik dalam kondisi kejang sewaktu dikeluarkan dari air. Dari kesaksian itu, ada satu alasan kenapa belut listrik bisa tersetrum oleh dirinya sendiri, yaitu karena tidak adanya air di sekitar mereka. Yang kita tahu, listrik memang lebih suka merambat di media yang memiliki hambatan rendah, dan tentu saja air memiliki hambatan lebih kecil daripada tubuh belut listrik itu sendiri. Jadi, ketika belut listrik berada di dalam air dan mengeluarkan tegangan listrik, aliran listrik tersebut akan dengan mudah menyebar di dalam air dan memperkecil resiko sengatan listrik kembali ke tubuh belut listrik.
Resiko kecil ini juga didukung oleh posisi organ penting peluru listrik yang berada di depan tubuhnya, sedangkan organ penghasil listrik berada di belakang. Meski pada umumnya tegangan listrik yang dihasilkan cukup besar, namun peluru listrik tidak akan bisa membunuh manusia, karena listrik pelut ini memiliki arus listrik yang cukup rendah. Itulah tadi kritikan pada peluru listrik yang telah Ibu tampilkan di papan tulis. Ibu harap anak murid sekalian mengerti mengenai kritikan pada peluru listrik. Sekarang kita masuk pada materi kritikan pada peluru listrik. Nah, yang tahu apa itu kritikan pada peluru listrik? Tidak, Bu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan kritikan pada peluru listrik. Nah, di sini ada definisi biolistrik. Jadi, biolistrik adalah suatu fenomena kelistrikan yang dihasilkan oleh organisme hidup, mencakup produksi, penggunaan, dan mengendalikan listrik oleh makhluk hidup. Kemudian pada biolistrik juga dikatakan pengertiannya yang mana biolistrik dengan nama ilmiah Electrophorus electrius adalah spesies gen ikan yang dikenal karena kemampuannya menghasilkan arus listrik. Ia merupakan contoh karya terkenal dari biolistrik. Nah, jadi biolistrik tersebut menghasilkan listrik yang mana listrik tersebut menghasilkan seperti sentuhan. Nah, lanjut. Nah, pada listrik memiliki struktur tubuh. Jadi listrik ini memiliki tubuh yang panjang dan simetris, yang mana dapat mencapai panjang hingga ukuran 2 sampai 5 meter. Kemudian organ penghasil listrik. Nah, pada listrik ini juga menghasilkan organ yang mana organ tersebut menghasilkan listrik seperti elektrofas, yang mana salah satu usus yang berfungsi untuk menghasilkan listrik. Organ ini terletak di bagian tubuh memanjang dari kepala hingga ekor. Kemudian sistem saraf. Pada listrik memiliki rangkaian saraf yang mengontrol aktivitas elektrofas yang memicu perputaran ion dan menghasilkan arus listrik. Lanjut. Nah, kemudian ada anatomi pelut listrik seperti yang telah Ibu paparkan pada gambar. Nah, di sini ada 3 organ listrik utama yang dihasilkan oleh pelut listrik. Yang pertama ada organ listrik utama yang terletak di sisi punggung yang membentang di bagian tengah tubuh, tepat di bagian kepala hingga bagian tengah ekor. Nah, jadi letaknya itu di bagian kepala hingga bagian tengah sebelum ekor. Kemudian yang kedua, organ pemburu sejajar. Organ utama di sisi perut yang berfungsi menghasilkan denyut bertegangan tinggi yang membuat mangsanya pingsan dan menghalangi predator. Kemudian ada organ sting terletak di bagian belakang belut yang berfungsi menghasilkan denyut bertegangan rendah yang memungkinkan belut listrik berkomunikasi dan dalam perairan terus. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada mekanisme penghasil listrik.
Belut listrik merupakan salah satu hewan unik yang dapat menghasilkan energi listrik. Kegunaan listrik ini berguna untuk berburu, mempertahankan diri, memprediksi benda-benda di sekitarnya, dan berkomunikasi dengan belut lainnya. Nah, berikut ini kita akan mempelajari fakta unik tentang belut listrik. Belut listrik berasal dari Amerika Selatan dan dapat ditemukan di perairan air tawar, yaitu Sungai Amazon. Belut listrik memiliki tubuh yang panjang seperti belut lainnya. Namun Anda jangan salah, walaupun bentuknya sama seperti pada belut umumnya, belut listrik bukanlah spesies belut, melainkan spesies ikan. Tubuhnya berbentuk panjang dengan kulit tanpa sisik, berwarna coklat bagian atas dan kuning di bagian bawah. Di kepalanya terdapat 2 sirip dada yang kecil, sementara di bagian bawah tubuhnya terdapat sirip yang memanjang sampai ekornya. Panjang maksimal tubuhnya adalah 2,5 meter dan berat maksimal 20 kg. Belut listrik berenang dengan menggetarkan sirip bawahnya seperti gelombang. Untuk mempertahankan hidup, belut listrik harus berkamuflase dari predator dan mangsanya. Oleh sebab itu, belut listrik senang di perairan tenang dan berlumpur. Namun, minimnya oksigen di daerah ini membuat dia harus muncul ke permukaan untuk menghirup sekitar 80% oksigen. Sesuai dengan namanya, belut listrik memiliki kemampuan menghasilkan listrik karena memiliki organ listrik sepanjang tubuhnya. Listrik yang dapat dihasilkan bisa mencapai tegangan 450 volt. Nah, pertanyaannya, apakah belut listrik bisa membunuh manusia? Sebetulnya, belut listrik hanya bisa menghasilkan listrik bertegangan tinggi dengan tekanan yang sangat singkat. Oleh sebab itu, listrik yang dihasilkan belut listrik akan membunuh manusia walaupun bisa memberikan cedera yang serius. Mengapa belut listrik dapat menghasilkan listrik? Bentuk organ pada tubuh belut listrik seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel-sel elektrosit yang tersusun menyatu di bagian atas dari susunan yang sejajar. Pada umumnya, semua bilangan menghadap ke arah yang sama, yang muat 150 atau 200 piringan susun bidang. Organ pada tubuh belut listrik bermuatan banyak ion-ion listrik, mirip susunan baterai yang disusun secara seri. Terciptanya aliran listrik dikarenakan perubahan posisi ion-ion dengan organ listrik yang diperintah oleh otak belut listrik itu sendiri. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai.
Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif. Namun, jika menerima pesan dari saraf, akan segera bekerja secara serentak untuk menggunakan daya listrik. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai, dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belum listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Dikarenakan belut listrik suka di tempat air kering dan berlumpur, belut listrik tidak dapat melihat apa yang mereka tuju dalam listriknya. Oleh sebab itu, belut listrik menggunakan listriknya untuk navigasi dengan tegangan listrik yang terjadi. Lihatnya radar. Ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin, lalu kepala dan ekornya ditempelkan pada tubuh mangsa atau musuhnya. Namun, hewan lain tidak akan terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepalanya. Demikianlah penjelasan singkat tentang belut listrik. Semoga bermanfaat. Baiklah, anak sekalian, ada yang tahu nggak apa itu arti mekanisme penghasil listrik pada belut listrik? Tidak tahu. Oke, jadi Ibu jelaskan aja. Jadi mekanisme penghasil listrik adalah produksi listrik oleh sel elektrolis yang mana belut listrik tersebut memiliki beberapa tahapan produksi. Yang pertama ada sel elektrolisis yang mana diatur dalam organ penghasil listrik seperti ada organisasi, kemudian ada kulitel organ dan pil organ, kemudian ada ion dan sistem saraf besar atau spinal cord mengirimkan impuls ke sel-sel elektrolisis. Kedua ada pelepasan listrik yang mana setiap elektrolit hanya menghasilkan sedikit tegangan. Kemudian ada belut dapat menghasilkan tegangan listrik yang tinggi hingga mencapai ratusan volt. Kemudian ada fungsi listrik pada belut listrik. Jadi belut listrik memiliki beberapa fungsi utama, antaranya yaitu sebagai berguna massa. Jadi belut listrik menghasilkan listrik untuk menyenyap mangsanya. Kemudian
pada listrik memiliki integrasi ayat Al-Quran yang mana artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam arti kandungan surah tersebut, yaitu ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan kemampuan khusus. Kemampuan biolistrik pada berlistrik. Jadi pada